Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca satu atau dua ayat dari Al-Quran Al-Karim. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, saya akan membacakan hadis dulu ya. Hadis sahih Quran surat Al-Alaq ayat surat 96 ayat 1, yaitu hadis Bukhari, hadis yang ke nomor 3 berkenaan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang pertama turun dari wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Beliau tidak pernah bermimpi, tetapi akan menjadi kenyataan seperti merekahnya cahaya subuh. Kemudian beliau gemar bersunyi di gua Hira. Beliau beribadah di sana, yakni beribadah beberapa malam sebelum merindu kepada keluarga beliau dan mengambil bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah. Beliau mengambil bekal seperti biasanya, sehingga datanglah kepadanya, dalam riwayat lain disebutkan, maka datanglah kepadanya kebenaran. Ketika beliau ada di Gua Hira, datanglah malaikat seraya berkata, bacalah. Beliau berkata, sungguh saya tidak dapat membaca. Malaikat mengambil dan mendekatnya sehingga beliau lelah. Kemudian malaikat melepaskannya dan berkata, bacalah. Beliau berkata, sungguh saya tidak dapat membaca. Lalu malaikat mengambil dan mendekatnya untuk yang kedua kalinya. Kemudian melepaskannya. Malaikat berkata, bacalah. Beliau berkata, sungguh saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat mengambil dan mendekatnya untuk yang ketiga kalinya. Kemudian melepaskannya lagi. Lalu malaikat membacakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah, itu hadis riwayat Bukhari nomor 3. B bisa dipraktekkan enggak? Anggap aja kamu malaikat mendekat, siapa nih yang mau didekat? Nah, sang ini kan. Yang dekatnya Iqbal. Iqbalnya ada enggak? Oh, sakit gigi ya. Jadi anak remajanya cuma 1 orang. Rame doang. Jangan dipanggilin. Di mana? Pertanyaannya, karena anak remajanya cuma 1, jadi ini 1 aja. B, nggak usah banyak-banyak ya. Ini kan Al-Alaq itu surat Makkiyah. Artinya surat Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Dua kan adanya di Mekah ya. Terdiri dari 19 ayat. Nah, dari 19 ayat itu kan pertama diturunkan 5 ayat. Nah, yang 5 ayat itu udah hafal belum? Belum. Sudah berapa tahun sekarang? Berapa tahun? Umur kamu 21 tahun. Perasaan saya melihat kamu itu dari kecil di masjid ini. Dari kecil loh. Dari kamu lari-lari mulu tuh. Iya. Tapi Al-Alaq 5 ayat itu belum hafal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti ada waktu untuk ngapalin lagi, untuk hafalinnya. Nanti kalau udah hafal, ya alhamdulillah lagi. Kenapa? Masih ada beberapa ayat yang belum dihafal, berarti dihafalin lagi. Yang 2 minggu yang lalu masih ingat nggak? Apa? Ini yang ayat ini, ayat pembahasan ini. Nah, kemarin saya kirimkan di grup, ya. Prisma. Saya kirimkan di grup Prisma. Makanya saya bawa HP sekarang karena sudah dikirimkan di grup. Tanda bukti. Yaitu video, ya. Prisma, mana Prisma? Prisma. Nah ini, udah kemana kalian? Udah kelelep. Video bertemunya sel betina dan sel jantan, kemudian dia membuahi sel betina dan terbentuklah janin, ya, kemudian 9-10 hari lahir. 9 bulan 9 bulan 10 hari ya. 9 bulan 10 hari terlahirnya menjadi jabang bayi. Mana ya? Jauh. Udah dilihat belum kalau kamu? Belum. Belum. Ya. Berarti besok saya ngirimnya bukan yang begitu-begitu, yang bagus-bagus yang ngirim. Apa ada tester yang negara? Lewatin. Nah ini.
Zaman Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu ini belum ada video ini. Manusia belum bisa mengetahui menggunakan USG ya, USG ya, meriksa perut. Ini kan hasil USG nih. Itu zaman Nabi itu belum ada teknologi seperti ini. Nah, jadi Al-Quran ini dibuktikan dengan science and technology. Ternyata Al-Quran ini benar adanya, dibuktikan dengan teknologi ini. Ini sesuai sekali dengan ayat-ayat yang sudah dituangkan Allah di dalam Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada seluruh manusia. Udah habis baterainya. Udah mati aja. Berhenti. Nah, kalau ditampilin di layar, atau ini harusnya mana yang ngaji gini tuh punya grup gitu, grup ngaji biar kerjanya di HP gitu. Jangan yang dilihatnya kamu kalau main HP dilihatnya apa sih? Itu bawa HP enggak? Ditanya. Jadi bawanya HP ngumpul di pojokan, di sono main game. Ini tuh. Nah ini sperma laki-laki yang mau menembus, betul kan? Mau menembus sel perempuan, masuk ke rahim. Nah, dibuktikan dengan zaman sekarang. Tapi meskipun sudah dibuktikan dengan teknologi zaman sekarang seperti ini, itu tetap ada itu anehnya gitu, manusia itu masih aja membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seharusnya kalau kita ini sebagai manusia yang diberikan akal itu yang membedakan manusia dengan binatang. Akal itu yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau sudah memang enggak, akalnya Rabi untuk ngakal-ngakalin bapaknya sama emaknya. Iya. Sekarang anak-anak sekolah itu banyak ngakal-ngakalin orang tuanya. Di sekolah nggak ada kegiatan, bilang, "Ma, ini ada kegiatan, harus ngeluarin duit sekian. Itu namanya ngakal-ngakalin orang tua. Gitu ya, Pia? Nggak salah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ini saya banyak menemukan. Saya sekarang lagi ngadepin anak yang dari rumah berangkat ke sekolah, tapi nggak nyampe. Ke sekolahnya nggak ada, di sekolahnya nggak ada. Udah hampir 3 minggu. Ditelusuri, cari-cari, dia malam-malam main apa coba? Ngetrek. Ngetrek apa ya? Ngetrek. Balapan motor. Balap motor liar. Balapan motor liar. Dimulainya jam berapa? Jam 12 malam sampai subuh. Akhirnya dia di sekolah masih bagus, datang ke sekolah terus tidur di sekolah. Nah ini kan berangkat dari rumah, pulang pagi-pagi, ganti baju sekolah, nyampe ke sekolah enggak, tahu nyampainya kemana? Tidur. Tahu dia pasti tidur, cuma tidurnya entah di mana kan begitu. Artinya itu kan ngakal-ngakalin orang tua. Ya kalau mau tidur di rumah aja udah jelas ketahuan orang tuanya ada di rumah, orang tuanya tahu ada di rumah. Ya ya. Nah itu jangan punya akal tapi untuk ngakal-ngakalin orang tua. Sekarang itu udah banyak.
kejadian yang terjadi itu manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang apapun, dalam bentuk apapun, dalam kegiatan apapun, bisanya ngakal-ngakalin. Terjadi banyaklah koruptor, itu namanya kan ngakal-ngakalin. Iya. Karena dia gak ingat proses penciptaan yang pertama, bahwa kita itu berasal dari tanah akan kembali kepada tanah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya seharusnya kalau memang kita tahu dengan ayat ini saja, maka manusia itu sadar hidup di dunia itu sebentar. Ada orang yang bilang berdoa semoga Rabbi umurnya panjang. Kamu baru lahir, dikumpulin orang-orang berdoa supaya diberikan umur yang panjang. Padahal panjangnya di dunia itu zaman akhir zaman setelah Nabi kita Muhammad SAW itu yang 100 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Begitu Nabi Muhammad lahir dan wafat umur 63 tahun, maka umatnya itu ya syukur-syukur melebihi dari 63 tahun. Jadi antara 63 tahun sampai 80 udah meninggal. Sedangkan di akhirat itu lama sekali. Sehari di akhirat itu lama sekali. Jadi kita hidup 84 tahun di dunia itu baru 1 jamnya di akhirat. Padahal kita hidup di akhirat itu kekal abadi abadan. Tapi waktu yang sedikit di dunia ini, kenapa kita nggak ambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun kita harus jadikan ladang ibadah. 84 tahun sejam doang di akhirat. Jadi kalau mau pengen hidup selama-lamanya di akhirat itu butuh berapa juta tahun di dunia. Nabi Adam menebus dosanya dengan berdoa terus sepanjang waktu. Ya, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya diampuni. Pada dosanya bagaimana? Cuma makan bawang putih doang. Dosanya. Tapi dia seumur itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita untungnya itu umat Nabi Muhammad itu apapun itu dilipat gandakan. Iya, beramal dilipat gandakan, beribadah dilipat gandakan. Itu pada zaman Nabi terdahulu mana ada Nabi Adam, zaman Nabi Adam beribadah dilipat gandakan, pahalanya tidak ada. Umat Nabi Muhammad doang yang semua kegiatan baca Al-Quran 1 huruf aja dilipat gandakan. Apalagi di Masjid Mekah. Apalagi di Mekah. Kita sholat di Mekah 100.000 kali. Sholat di Madinah, sholat di Madinah Arab. Pokoknya di sholat di tempat-tempat yang mustajab itu dilipat gandakan. Itulah keberuntungan umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umatnya Nabi Adam masih lahir duluan, masuk surganya belakangan. Siapa yang duluan? Umat Nabi Muhammad SAW. Duluan masuk surganya. Cuman anehnya tuh nggak pada tahu diri, gitu. Iya, disuruh ngaji di sini ada pengajian nggak pada mau ngaji. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Ini mah yang di dalam pasti kedengaran. Ini mah dikencengin biar yang di luar kedengaran. Begitu.
Oh gitu. Hah? Ya nggak ada contoh lah. Ya masa lu dicontohin? Udah rapi lah contohnya. Iya, itu siapa lagi contohnya kalau bukan rapi? Iyalah. Sakit gigi, ya. Saya heran gitu baca di grup anak Krisma ini, Masya Allah. Mohon maaf Kak ya, saya nggak bisa hadir karena saya sibuk. Masya Allah, sibuk ya. Padahal nih orang-orang tua ini nih yang ada di sini nih itu lebih sibuk, terus pikirannya lebih banyak. Oh iya, mikirin anak belum bayaran, mikirin anak belum beli baju, belum emaknya juga mikirin beras habis, emaknya ngoceh mulutnya beras habis. Iya, tapi bilangnya di grup itu aku gak bisa, sibuk gak ada waktu. Contoh nih, kemarin nih saya sakit gigi di sini makanya. Iya, itu kan ada sebuah hadis yang mengatakan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Itu udah sakit ya sudah, ngomong juga kalau udah sakit. Iya, ada orang teriak-teriak juga yang ada di pikiran, mang berisik amat kan begitu. Kalau sakit, kata manajer ya. Iya, kata manajer itu begitu. Gitu. Nah sekarang nih, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini muda orang tua. Ya ntar itu mah. Ntar itu mah. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Gitu. Iya. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah tua mah. Makanya dalam Al-Quran itu udah jelas di ayat ini deh, udah jelas dikatakan tadi kemarin udah bahas. Ada yang tua sampai kembali lagi kepada anak kecil. Jadi perilakunya itu umurnya udah tua nih. Berapa tahun 70 tahun. Mau 73 tahun. Ya. Tuh, 73 berarti tuaan. Oh, tuaan 73 tahun nih. Entar kalau sifatnya itu kembali kepada anak kecil, itu iya sifatnya kayak anak kecil gitu. Pipis pengen dianterin, kalau buka celana pengen dibukain, gitu. Makan pengen disuapin, minum pengen disuapin. Itu akan kembali kepada situ. Tapi kalau belum nyampe ke masa itu, keburu meninggal, tinggal pilih nih, mau sampai ke anak kecil lagi atau sebelumnya udah diwafatkan gitu. Tidak ada doanya. Ya Allah, jangan ini lagi sakit nih, marah Rasulullah. Kalau orang Sunda ngomong ya marah Rasulullah. Mendingan matiin aja, katanya daripada disiksa begini. Matiin aja ya Allah, matiin aja. Ada doanya, ya Allah matikanlah aku jika mati itu lebih baik daripada hidupku. Ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik daripada matiku. Itu doanya, doain dan pengen mati mah. Itu kalau orang yang mengucapkan doa itu biasanya orang yang udah sakit parah terus nggak sembuh tuh. Doa begitu. Iya, ya Allah matikanlah aku jika mati ini lebih baik daripada hidupku. Hidupnya percuma nyesahin orang, mendingan mati. Itu
Tapi jangan lantas setelah doa itu langsung bunuh diri. Nah itu mah nggak boleh. Nggak boleh ya. Atau pakai jarum suntik gas, jadi mati. Ini nggak boleh, itu mah bunuh diri namanya. Arah. Gimana Ben? Oh sama 73 tahun. Kalau begitu boleh. Kalau mati itu nggak boleh begini. Ya nggak boleh, haram nggak boleh ya. Itu udah menzolimi diri sendiri itu kalau bunuh diri itu ya. Menzolimi diri sendiri. Belum waktunya meninggal, udah main patenin aja, patenin ya. Patenin. Ya patenin maksudnya. Nah, ini mah ngobrol-ngobrol aja sih. Ya, anak mudanya juga nggak ada, ini cuma satu orang doang. Isa keluar, ya ntar lanjut lagi habis Isa. Nah, Jadi yang namanya mati itu Pak kita nggak tahu itu. Nggak tahu yang namanya mati. Kalau tahu kamu mati. kalau saya mah tahu yang mati. Kemarin kan saya kan yang mati. Kan pertanyaannya saya tahu yang mati, bukan saya tahu. Saya kapan matinya tuh. Saya tahu tuh ada yang mati kemarin. Gitu. Di RT 2, di RT 2 juga ada 2 orang yang meninggal. Di RT 6 habis lebaran 1 hari meninggal. Sebelum puasa yang meninggal ya? Iya, ada. Dan karena pertama kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Ya. Karena target utamanya nggak ada ini anak mudanya. Kan sekarang sebetulnya jatahnya Pak Nurdin ya. Pak Ustaz Nurdin bukan jatahnya saya. Saya mah ngajinya hari Senin malam Selasa. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiyah walaupun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.